Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalmaspot Pusat Senapan Angin kaliber 4,5. Oke, Dulu Bediler balik lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan coba membahas keunggulan apa saja dari senapan PCP dibandingkan dengan senapan dengan tipe gejluk ya. Nah, ini bisa jadi panduan kalian buat pemula yang ingin beli senapan tapi masih bingung antara harus beli PCP atau harus beli gejluk ya. Nah, jadi itu banyak banget pertanyaan yang masuk ke CS Kalmaspot. Dengan budget segini saya harus pilih PCP atau saya harus pilih gejluk. Nah, di sini mungkin bisa membantu kalian untuk menentukan apakah ingin membeli PCP atau ingin membeli gejluk. Jadi pastikan tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Untuk keunggulan pertama dari PCP yaitu dari segi varian. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk varian dari gejluk itu bisa kalian lihat yaitu untuk modelnya monoton ya. Jadi hanya permainan dari model popornya saja. Misalnya model popor Gamo, model popor seperti ini, seperti ini dan seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri, jadi permainannya hanya menggunakan model popornya saja. Untuk bahan dari popornya juga rata-rata sama, menggunakan bahan dari kayu, dan permainan dari warnanya ya. Jadi bisa kalian lihat untuk gejluk itu ya kurang lebih seperti ini. Oke, itu dari segi varian modelnya. Sedangkan kita lanjut untuk ke PCP. Untuk modelnya itu sangat macam-macam sekali. Untuk PCP di sini ada, kalian lihat ada Ghost Warrior ya. Jadi seperti ini. Lalu ada model bocap taktikal Predator seperti ini. Atau model Luger merek dari Gun Hunter seperti ini, bisa kalian lihat. Lanjut lagi untuk Predator juga, tapi di sini model LDTHK seperti ini. Dan model Ghost Warrior juga seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk variannya itu sangat macam-macam sekali untuk bentuknya dari model atau senapan PCP berbanding dengan model gejluk yang ada di kanan saya tadi. Selain dari model senapannya, keunggulan lain dari PCP terletak dari varian tabungnya atau model dari tabungnya. Kalau kita lihat dari gejluk, rata-rata bahannya menggunakan bahan dari kuningan ya. Nah, bahan dari kuningan dan modelnya juga pasti seperti ini untuk gejluk ya. Mungkin perbedaannya hanya panjangnya saja dari tabungnya ya. Panjang tabung mengikuti dengan panjang larasnya. Mungkin yang panjang laras 60, laras 40 dan lain sebagainya. Tapi kalau dari bahan dan juga model tabungnya pasti rata-rata dari gejluk juga seperti ini ya. Nah, selain itu tambahan untuk varian dari gejluk, untuk permainan pipanya hanya menggunakan OD saja ya. Biasanya di sini ada OD 25, OD 22, OD 19 atau OD 16. Jadi perbedaannya hanya terletak di perbedaan diameter dari pipa dari si gejluknya ya. OD 25, 22, 19 atau 16 mm seperti itu. Jadi menggunakan bahan dari kuningan dan seperti ini, cuman berbeda di panjangnya. Sedangkan untuk PCP, untuk varian tabungnya dia bermacam-macam bentuknya ya, bentuknya seperti ini ya. Model tabung OD OD 40
Tapi untuk bahannya menggunakan ini bahan dari titanium ya untuk Ghost Warrior. Ini bahan titanium seperti ini. Lalu lanjut di sini ada model bocap 500 cc dan bocap itu ada yang 500 cc, ada yang 300 cc, 460 cc. Jadi macam-macam juga untuk dari bocap. Lalu di sini juga ada varian pipa bahan stainless ya. Ini kebetulan aja karena dia modelnya Luger, jadi untuk pipanya nggak kelihatan karena dia masuk di dalam popornya. Tapi ini juga salah satu keunggulan juga dari segi varian model tadi, jadi dia pipanya masuk. Lalu untuk pipanya di sini OD 28 dan dia bahannya stainless. Lalu lanjut untuk ke bagian LDTHK di sini untuk bahannya dari Dural, lalu untuk OD-nya 50 dan dia modelnya juga LDT atau laras dalam tabung ya. Jadi tabung di bagian luar lalu larasnya masuk ke dalam tabungnya. Nah gitu ya. Jadi pasti di dalamnya ada mekanisme gimana supaya angin itu nggak bocor keluar gitu ya. Jadi ini sangat unik sekali untuk PCP LDT ini. Lalu lanjut untuk ke bagian paling bawah ada Ghost Warrior juga di sini. Kalau orang nyebut biasanya itu tabungnya model Dural padat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi macam-macam sekali untuk varian tabung dari PCP, baik itu dari modelnya dan juga baik itu dari segi bahan tabung yang digunakan. Nah, kelebihan lain dari PCP, dari varian jenis tembakannya itu juga lebih variatif ya untuk PCP. Kalau untuk gejluk dia cuma ada satu mode jenis tembakan aja, yaitu single shot atau satu kali kokang lalu ditembak, lalu dikokang lagi dan tembak lagi. Nah, contohnya seperti ini ya. Dari jenis tembakan ya. Ini kita kokang, kita isikan peluru, kita tembak. Nah, kita kokang lagi, kita isikan peluru, kita kokang lagi. Nah, itu dari jenis tembakan. Untuk gejluk hanya ada varian manual shoot ya, sorry bukan single shoot tapi manual shoot ya. Oke, jadi itu untuk gejluk hanya ada manual shoot. Sedangkan untuk PCP dia ada 3 jenis tembakan. Yang pertama ada manual shoot, lalu ada semi auto dan juga ada full auto. Di sini untuk manual shoot seperti ini contohnya, kita ambil LDTHK. Ini sama juga kokangnya satu persatu. Nah, gini ya, kita kokang, kita isikan peluru, kita tembak. Kita kokang, isikan peluru, kita tembak. Nah, itu ya. Untuk yang PCP manual shoot juga ada. Lalu juga ada PCP yang menggunakan semi auto. Jadi cuman kokang satu kali kalian bisa tembakan berkali-kali gitu ya, tanpa perlu harus ngokang lagi. Contohnya seperti ini, kita ada Cobra P60. Kita kokang ya. Nah ini udah terkokang dari kiri. Lalu kita coba tembakan. Nah jadi seperti itu ya. Untuk si Cobra P60. Jadi nggak perlu kita kokang-kokang lagi untuk senapannya. Nah, lalu yang ketiga juga ada varian jenis tembakan yang full auto. Jadi sekali kokang, selama trigger kita tarik, maka tembakannya akan keluar secara beruntun. Nah, untuk footingnya seperti ini. Keunggulan PCP yang kedua yaitu dari segi beratnya. Untuk PCP rata-rata dia beratnya lebih ringan daripada gejluk. Kita ambil contoh merek yang sama. Di sini kita menggunakan merek Pasopati ya, biar apple to apple. Jadi komparasinya itu sama antara
Pasopati PCP dan juga Pasopati gejluk. Di sini saya ada PCP Pasopati OD25 untuk pipanya dan bahannya dari Kuningan. Kita akan coba timbang. Oke. Nah, untuk beratnya yaitu 3,95 kg. Lalu kita ambil contoh yang varian gejluk ya. Di sini ada gejluk Pasopati dengan OD pipa 22 ya. Jadi harusnya bukan harusnya. Jadi maksud saya pipanya lebih kecil daripada pipa dari si PCP tadi. Tapi kita akan coba timbang. Oke, beratnya kerasa ya. Hampir 400 gram yaitu 3,510 kg ya. 3,510 gram. Jadi lebih berat yang gejluk ya. Karena apa? Karena dia ada komponen tambahan, yaitu di bagian bawah ada gejluknya seperti ini ya. Jadi ini lumayan nambah berat untuk si gejluknya itu sendiri. Sedangkan kita lihat kalau yang PCP dia hanya berupa pipa untuk penampung angin saja. Sedangkan untuk di gejluk dia ada tambahan selain pipa untuk nampung angin pastinya, tapi di bagian bawahnya juga ada alatnya untuk gejluk dari si senapan gejluk ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini juga nambah berat dari senapan gejluk ini. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk keunggulan dari PCP yang ketiga yaitu dari segi kemudahan pengisian angin. Nah, disclaimer dulu kalau kalian asumsi beli gejluk, maka yang dicari adalah paket hematnya. Jadi kalian nggak perlu nambah pompa lagi karena kalian bisa langsung ngisi angin dari si gejluknya itu sendiri. Tapi berdasarkan data yang kami gunakan ya, kami tes sendiri untuk senapan gejluk. Ketika kita menggunakan pompa PCP ya, pompa PCP seperti ini, OD25 untuk gejluk yang kita gunakan, kita isikan pompa 75 kali menggunakan pompa ini sudah dapat 1000 PSI. Sedangkan ketika kita menggunakan alat gejluknya ya, alat gejluknya dengan OD yang sama OD25 kita gejlukkan sebanyak 300 kali, tapi hanya berapa nambahnya yaitu 500 PSI. Jadi kita pompa 300 kali menggunakan gejluk, tapi kita cuma mendapatkan angin di sekitar 500 PSI. Jadi kebayang gimana capeknya ketika kalian gejluk sebanyak 2500 PSI kayak gitu misalnya. Jadi perlu banyak sekali gejlukan yang dilakukan untuk mengisi sebuah senapan angin gejluk ini. Oke, jadi itu untuk kelemahan dari gejluk untuk segi kemudahan pengisian angin. Jadi sangat-sangat melelahkan sekali untuk mengisi angin dari gejluk ya. Jadi itu tadi asumsinya kalian beli gejluk karena tidak punya pompa atau tidak ingin nambah beli pompa tangan sendiri karena udah bisa digejlukkan dari senapannya. Tapi tadi kita capek untuk gejluknya. Sedangkan untuk PCP ya, kalian bisa lihat untuk PCP karena dia nggak ada tambahan gejluknya, atau maksudnya mekanisme pengisian angin langsung dari senapan, jadi kalian harus nambah misalnya pompa tangan seperti ini, atau kalian juga bisa pakai scuba, atau kalian juga bisa pakai kompresor ya. Jadi seperti itu langsung kita isikan dan pompa cepat langsung keisi untuk senapan PCP-nya. Jadi itu kelebihan dari si PCP untuk kemudahan dalam pengisian angin. Dan keunggulan keempat dari PCP yaitu dari segi kemudahan dalam penggunaan. Nah, kita bisa lihat tadi untuk yang poin ketiga untuk pengisian angin, karena PCP wajib menggunakan bantuan dari pompa eksternal, jadi kita tinggal colokan aja, misalnya ke kuplernya di sini. Dan ketika kalian menggunakan teleskop ya, jadi teleskopnya itu tidak ada guncangan sama sekali ketika kalian memompa, jadi pastinya untuk teleskop dan part-part lain apapun dari senapannya itu tidak akan terganggu atau tidak akan rusak gitu ya ketika kalian pompa PCP menggunakan bantuan dari pompa eksternal. Dan kita akan beralih ke gejluk, misalnya kalian juga pasang teleskop di senapan gejluk, lalu kalian
pompa menggunakan gejluknya, nah di situ akan ada rawan terjadi kerusakan pada teleskop yang kalian gunakan ketika digejlukkan, karena pasti ada guncangan yang sangat keras sekali ketika digejlukkan ya ke bawah gitu, ada teleskop yang masih terpasang, nah itu pasti bisa akan merubah settingan teleskop yang sudah kita lakukan sebelumnya, kayak gitu ya. Jadi solusinya kita harus lepas teleskopnya terlebih dahulu biar teleskopnya aman, lalu kita gejlukkan senapannya dan kita pasangkan lagi. Syukur-syukur kalau kita nggak perlu setting teleskop lagi, tapi rata-rata kita setelah pompa gejluknya kita biasanya itu setting teleskop lagi, jadi itu nambah kegiatan lagi untuk sebuah pengisian dari senapan PCP tipe gejluk. Jadi kita lebih ribet lagi untuk pengisian atau kemudahan dalam menggunakan senapannya. Dan kemudahan lainnya yaitu dari upgrade dari senapannya. Misalnya di sini saya ambil contoh untuk upgrade laras ya, upgrade laras dari PCP, misalnya kalian pengen ganti model lain, untuk kalibernya pasti 4,5 ya, karena itu hanya satu-satunya yang legal di Indonesia. Jadi kaliber 4,5 ya. Kita tidak menyarankan untuk kaliber di atasnya. Misalnya balik lagi, misalnya kalian pengen upgrade ya, untuk panjangnya misalnya, panjang larasnya ini 60, kalian pengen panjangin 70 cm, atau pengen model lain, itu juga bisa digunakan atau diaplikasikan ke senapan PCP ya. Panjangnya dipanjangin itu bisa, untuk larasnya misalnya 60 ini nih standarnya ya, kita panjangin 70 atau 80 misalnya, kalian pengen senapan passer gitu ya, itu juga bisa. Sedangkan untuk gejluk ya, balik lagi, berhubung kalian nanti ngisi anginnya menggunakan gejluk ya, asumsinya tadi kalian beli gejluk karena tidak pengen beli pompa lagi, jadi kalian pakai gejluk. Kalau kalian pasang laras yang lebih panjang dari pipanya, itu tidak akan bisa digunakan karena untuk gejluknya pasti nanti kepentok dari larasnya dong. Misalnya ini 60 cm, kalian panjangin jadi 70 cm seperti ini ya, kurang lebih. Nah, pasti gejluknya juga tidak akan bisa digunakan ya. Balik lagi ke asumsi yang pertama tadi, kalian beli gejluk karena tidak ingin beli pompa tambahan lagi. Jadi paket hemat aja, beli gejluk, toh kan juga bisa ngisi langsung menggunakan senapannya. Tapi itu tadi, untuk kelemahannya ketika kalian upgrade laras yang lebih panjang, itu untuk gejluknya sudah pasti tidak bisa digunakan karena kepentok dengan larasnya. Dan untuk keunggulan PCP yang kelima, yaitu dari segi konsistensi pertembakan. Nah, tapi untuk poin yang kelima ini dengan catatan ya, dulu bediler, untuk PCP yang menggunakan regulator pada senapannya. Misalnya contohnya di sini ada Ghost Warrior yang titanium, ya, lalu bawahnya juga ada regulatornya, kalian bisa lihat di sini, dan juga ada Ghost Warrior di sini. Nah, jadi fungsi dari regulator itu sendiri ketika kalian mengisikan angin, untuk angin yang ada di ruang ledaknya dibatasi. Jadi untuk tembakan jadi untuk angin pertembakannya atau PSI-nya dia akan lebih stabil. Jadi akurasinya itu akan lebih terjaga untuk setiap kali tembakan. Dari power dan juga akurasinya itu lebih terjaga karena menggunakan regulator yang membatasi ya pengeluaran angin ketika tiap kali ditembakkan. Jadi ini dengan catatan ya untuk PCP yang menggunakan regulator. Oke, jadi itu. Dan sedangkan untuk gejluk sudah pasti tidak bisa dipasangkan dengan regulator ya. Jadi untuk setiap kali tembakan per PSI-nya atau per tembakannya, PSI yang dikeluarkan itu bisa berbeda-beda ya. Jadi bisa naik turunnya itu lebih cepat gitu ya. Dan juga akurasinya nanti bisa lebih cepat ngedrop juga kalau misalnya anginnya udah mendekati mau habis gitu, 1.500, 1.000 itu udah pasti ngedropnya cepat banget untuk si gejluk itu sendiri. Oke, jadi itu tadi dulu bediler 5 poin dari keunggulan PCP dibandingkan dengan senapan tipe gejluk. Oke, jadi itu tadi untuk 5 keunggulan dari senapan PCP dibandingkan dengan senapan tipe gejluk. Nah, mungkin dari kalian dulu bediler ingin nambahin kelebihan apa saja dari PCP yang mungkin belum dibahas di video kali ini, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya dulu bediler. Nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut untuk keunggulan apa yang lebih banyak daripada senapan gejluk, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Atau kita akan bikinkan video lain tentang kelebihan gejluk
dan kelebihannya gejolak apa saja juga bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusi di bawah. Oke, jadi seperti itu dulu bediler. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng saya Riza, Kalma Sport BD and Stay Kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.